Syekh Abi Bakar bin Salim punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, nih lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ini pongkolnya para ahlul bait Nabi Muhammad. Beliau punya pembantu namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi. Syekh Said Al-Amudi. Kita jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu. Jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu deh. Biar kamu tahu bagaimana kedudukan mereka dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masya'eh, keturunan sahabat atau selainnya, bukan dzurriyyat Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ziarah ngucapin salam. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul baitur Rasulillah. Ya ahlul baitur Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Itu mereka para aulia, orang-orang yang khidmat dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Syekh Umar Muhdhar, anak Al-Habib Abdurrahman As-Siggaf. Jadi Syekh Umar Muhdhar ada dua. Yang pertama anak Habib Abdurrahman As-Siggaf. Ini nggak punya anak laki-laki, anaknya perempuan yang menurunkan nanti dari situ keluarga Al-Idrus. Yang kedua Syekh Umar Muhdhar keturunan tadi Syekh Abu Bakar bin Salim yang ngeluarin daripada bangsa Al-Muhdhar, fam Al-Muhdhar, Habib Hasan Al-Muhdhar di sini ya Samarinda. Nah, itu masih keturunan beliau. Al-Habib Syekh Umar Muhdhar ini di Hadramut. Beliau itu di kuburannya ini belum meninggal dibilang, saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya. Jadi kalau ada burung lewat mati langsung. Saking hebatnya beliau. Sampai akhirnya ada satu habaib doa, Bib, ini nanti Hadramut Tarim akan banyak orang-orang datang untuk mencari ilmu dan berkah. Kalau antum nggak cabut sumpah antum, nanti mereka naik apa ke sini akhirnya mati. Tolong dicabut. Akhirnya dicabut sampai gini hari akhirnya nggak terjadi. Dulu itu terjadi. Kalau ada burung lewat jatuh mati. Syekh Umar Muhdhar ini punya anak kecil namanya Aisyah. Beliau datang hal, orang wali kalau lagi datang hal bawaannya pengen ibadah. Nah kalau pengen ibadah biasanya kholwat. Kholwat itu menyendiri, di kamar sendiri, udah ibadah, wirid, zikir. Tapi hebatnya mereka orang-orang wali, kalau wirid, tembok ikut zikir, keluar suara. Paham ente? Tempat duduk, karpet, kayu, semua itu keluar suara, zikir bareng sama mereka, orang-orang wali. Itu mereka orang wali, orang-orang saleh, kholwat, menyendiri. Datang hal, dia bilang sama istrinya, istri, jangan ada siapapun yang masuk kamar kholwat saya ya, saya pengen kholwat. Iya, sudah istrinya masak di dapur. Syekh Umar Muhdhar lagi khalwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana, lari sini. Kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar khalwat. Nah orang-orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngelihat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, mut, mati kamu. Seketika itu anaknya kebakar, mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar Muhdhar, waduh anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya dimarahin, ana udah bilang jagain, kenapa kamu lepasin begini, nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti, ntar dulu kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil, sini pembantu khadamah, sini pembantu. Ibu kenapa, mulai kapan kamu berani berbohong? Kamu ini ikut sama keluarganya Rasulullah, kamu ini pembantunya keluarga Nabi Muhammad, mulai kapan kamu berani berbohong? Maksudnya bu, dari semenjak anak ini melahir, kamu suka gendong. Ya kalau bahasa kita dininak boboin.
Jadi kalau lagi digendong dibacain, dinyanyiin lagu. Apa lagunya? Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Wahai putri dari seorang gutub, wahai istri dari seorang gutub, wahai ibu dari seorang gutub. Maksudnya Bu, ya kamu bohong. Ini anak masih balita. Kalau kamu katakan bintul gutub, putri dari seorang gutub, betul, ayahnya gutub. Tapi kamu mengatakan ya zaujatul gutub, wahai istri seorang gutub. Ini anak belum menikah, belum jadi istri tapi sudah meninggal dunia. Berarti itu menjadi kebohongan buat kamu. Sampai begitu didikannya, Saudara. Sampai itu dicap bohong. Apa kata pembantunya? Enggak Bu, saya enggak bohong. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak berdiri, langsung lari-lari lagi. Itu anak langsung bergerak berdiri, langsung lari-lari lagi. Hidup lagi itu anak. Ini baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Muhdhar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak Tuan, yang ngelawan takdir duluan kan Tuan. Anak hidup dimatiin. Dia taslim, nyerah satu sama. Ya udah, berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati, ya. Kemudian sama pembantunya. Saya pernah melihat kiai mengatakan lagu Sebujur Bangkai Rhoma Irama itu lebih baik, lebih manfaat daripada pidato 70 baik. Ini gimana kiai? Emang gitu kenyataannya. Dasarnya apa tuh ya? Dasarnya memang kan kita sering melihat ceramah habaib-habaib itu di video-video itu kan begitu. Ya, Halu kan. Katanya siapa aja di Tarim itu orang yang sudah kumisan jadi wali. Lagunanya untuk masyarakat apa itu? Enggak ada. Kemudian kakek aneh pakai mukota mi'raj 70 kali ke langit. Enggak. Apa bedanya untuk umat? Enggak ada. Kakek aneh bisa nurunin rantai emas dari langit. Apa manfaatnya buat kita? Kagak ada. Dan banyak itu masih kalau bisa diurut 70 itu aja. Tapi kalau kita mendengarkan lagu badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya saat dipindah. Insyaallah. Jadi Terusin dengan ini. jadi maksudnya lagu Sebujur Bangkai lebih bermanfaat untuk didengarkan ketimbang 70 ceramah-ceramah Habib yang khurafat-khurafat itu yang tidak ada manfaat untuk umat Islam, kecuali hanya untuk mengunggulkan daripada klan-klan mereka. Apalagi ada sebuah ungkapan dari mereka bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai. Itu ucapan ketika dibawa di dalam meja ilmiah tidak terbukti. Buktinya satu Imaduddin Usman, 70 habaib belum ada yang bisa jawab tesisnya. Tapi Bang Haji, kalau lagu Sebujur Bangkai semua banyak yang akan setuju. Tidak semua, banyak yang akan setuju. Kenapa? Coba di dalam sebuah hadis dikatakan wa kafa bil mauti wa'idha. Cukup dengan kematian sebagai penceramah, sebagai penasehat. Nah, lagu Sebujur Bangkai itu adalah nasihat, lagu tentang kematian. Bahkan ada di sebuah show Bang Haji sebelum nyanyi itu ada ayat Al-Qur'annya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebuah lagu Sebujur Bangkai. Kan ada begitu kan? Ya, tentunya bagi yang mendengarkan langsung ingat mati itu Bang Haji. Walaupun ketika mereka ingat mati kakinya masih bergoyang. Mati juga gua biarin dah goyang dulu. Tapi mereka ingat mati Bang Haji, walaupun sambil goyang-goyang. Daripada ngedengerin ada rantai emas dari langit, ada kakeknya bisa memadamkan api neraka. Tarim itu katanya adalah tempat orang berdoa dikabulkan. Dan tidak jauh dari kenyataan.